Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai etika bisnis iklan dan dimensi etisnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nelly Purbawati, 2019-156, Vivi Yunitasari, 2019-160, Gilda Ayuning Fitria Putri, 2019-161, dan yang terakhir Muhammad Naufal Albazid, 2019-187. Yang pertama yaitu mengenai iklan. Iklan sendiri merupakan peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Iklan itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Dengan ini, iklan berfungsi mendekatkan konsumen dengan produsen. Sasaran akhir seluruh kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada konsumen. Pada hakikatnya, secara positif iklan adalah suatu metode yang digunakan untuk memungkinkan barang produsen dapat dijual kepada konsumen. Yang kedua yaitu permasalahan. Iklan membuat strategi yang memikat para konsumen sehingga bertujuan untuk mengenalkan produk, memberitahu kelebihan produk, dan terkadang memberikan promo produk dari brand tersebut. Iklan bukan hal yang tabu untuk saat ini. Hampir setiap hari kita melihat iklan baik secara digital ataupun beredar di lingkungan sekitar. Dengan terlalu banyaknya iklan dari brand dan merek ini, membuat para pelaku bisnis membuat iklan produk atau brand mereka secara kurang etis. Meskipun tak menyalahi aturan, tetapi hal ini dinilai tidak etis karena kurang sopan di kalangan masyarakat, terlalu berlebihan dalam promosi, bahkan hingga menjatuhkan brand atau merek lainnya untuk menaikkan penjualan dari brand tersebut. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam dunia bisnis karena menyalahi etika. Selanjutnya yaitu fungsi iklan. Yang pertama, iklan sebagai pemberi informasi. Iklan sebagai pemberi informasi menyerahkan keputusan untuk membeli kepada konsumen itu sendiri. Maka iklan menyalah media informasi yang netral untuk membantu pembeli memutuskan secara tepat dalam membeli produk tertentu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, iklan lalu mirip seperti brosur. Yang kedua yaitu iklan sebagai bentuk pendapat umum. Fungsi iklan adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk itu. Caranya dengan menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius, yang dimaksud untuk menggiring konsumen untuk membeli produk itu. Karena itu, model iklan disebut sebagai iklan manipulatif. Selanjutnya yaitu persoalan etis. Yang pertama, iklan mendorong otonomi dan kebebasan manusia. Dalam banyak kasus ini jelas sekali terlihat. Iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu. Banyak pilihan dan pola konsumsi manusia modern sesungguhnya adalah pilihan iklan. Manusia didikte oleh iklan dan tunduk pada kemauan iklan, khususnya iklan manipulatif dan persuasif yang tidak rasional. Iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Secara ekonomis, hal ini tidak baik karena dengan demikian akan menciptakan permintaan ikut menaikkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, yang pertama menjadikan persoalan etis yang serius adalah bahwa iklan manipulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau citra memiliki barang sebagaimana ditawarkan oleh iklan. Iklan belum merasa diri penuh kalau belum memakai minyak rambut seperti yang diiklankan bintang film yang terkenal, dan seterusnya. Identitas manusia modern lalu hanyalah identitas massal, serba sama seperti ruan, serba polesan, dan serba instan. Selanjutnya yaitu bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang tinggi, iklan mendorong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan yang menampilkan yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial di mana banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sadar hidup. Iklan yang mewah tampil seakan-akan tanpa punya rasa solidaritas rasa dengan sesama yang miskin. Prinsip dalam iklan.
Pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Masyarakat dan konsumen tidak boleh diperdaya oleh iklan untuk membeli produk tertentu. Mereka juga tidak boleh dirugikan hanya karena telah diperdaya oleh iklan tertentu. Kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. Ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, khususnya secara kasar dan terang-terangan. Keempat, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Contohnya tindakan kekerasan, penipuan, pelecehan seksual, diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan sebagainya. Makna menipu dalam iklan. Sebagai pemberi informasi atau sebagai pembentuk pendapat umum, iklan pada akhirnya membentuk citra sebuah produk atau bahkan sebuah perusahaan di mata masyarakat. Citra ini terbentuk bukan terutama karena bunyi atau penampilan iklan itu sendiri, melainkan terutama terbentuk oleh kesesuaian antara kenyataan sebuah produk yang diiklankan dengan apa yang disampaikan dalam iklan itu, entah secara tersurat ataupun tersirat. Karena itu, iklan sering dimaksud sebagai media untuk mengungkapkan hakikat dan misi sebuah perusahaan atau produk. Prinsip etika bisnis yang paling relevan di sini adalah prinsip kejujuran, yaitu mengatakan hal yang benar dan tidak menipu. Prinsip ini tidak hanya menyangkut kepentingan banyak orang, melainkan juga pada akhirnya menyangkut kepentingan perusahaan atau bisnis seluruhnya sebagai sebuah profesi yang baik. Kebebasan konsumen. Setelah kita melihat fungsi iklan, masalah etis dalam iklan, dan makna etis dari menipu dalam iklan, ada baiknya kita singgung sekilas mengenai peran iklan dalam ekonomi, khususnya dalam pasar. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting, sebab iklan menentukan hubungan antara produsen dan konsumen. Secara lebih konkret, iklan menentukan pula hubungan penawaran dan permintaan antara produsen dan pembeli, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga barang yang dijual dalam pasar. Kode etik periklanan tentu saja sangat diharapkan untuk membatasi pengaruh iklan ini. Tetapi perumusan kode etik ini harus melibatkan berbagai pihak. Pihak ahli etika, konsumen atau lembaga konsumen, ahli hukum, pengusaha, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa harus berarti merampas kemandirian profesi periklanan. Yang juga penting adalah bahwa profesi periklanan dan organisasi profesi periklanan perlu benar-benar punya komitmen moral untuk mewujudkan iklan yang baik bagi masyarakat. Namun, kalau ini pun tidak memadai, kita membutuhkan perangkat legal politis dalam bentuk aturan perundang-undangan tentang periklanan beserta sikap tegas tanpa kompromi dari pemerintah melalui departemen terkait untuk menegakkan dan menjamin iklan yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus. Di sini kelompok kami akan membahas soal kasus dari Samsung dan juga Apple. Jadi pada peluncuran iPhone 14 series beberapa bulan yang lalu yang diadakan oleh Apple, Samsung selaku perusahaan teknologi serta kompetitor utama dari Apple membuat sebuah promosi atau iklan untuk mempromosikan gadget mereka yaitu Galaxy S22 series, Fold dan juga Flip-nya di berbagai sosial media untuk menyaingi produk dari Apple. Itu. Namun, iklan ini kami anggap mengandung unsur yang kurang etis. Karena isi dari iklan ini itu secara terang-terangan menyebutkan bahwa produk dari Apple tidak lebih baik dari Samsung dengan kurangnya inovasi pada iPhone yang sudah lama ada di produk Samsung yaitu Galaxy Phone. Hal ini tentunya merupakan cara promosi yang sangat tidak etis. Yang pertama adalah menjatuhkan produk kompetitor lain dan juga terang-terangan menyebutkan produknya dalam iklannya itu. Kejadian ini juga bukan pertama kali yang dialami oleh kedua brand ini. Sebelumnya, selama bertahun-tahun yang lalu, produk kedua brand ini itu sering menciptakan iklan-iklan yang dirasa kurang etis dengan cara saling menjatuhkan produk mereka satu sama lain ketika mendekati waktu-waktu perilisan produk-produk baru mereka. Selanjutnya, kita akan membahas rekomendasi atau saran-saran dan juga kesimpulan yang sudah
kita rangkum mengenai materi pada bab ini. Rekomendasinya adalah iklan membuat strategi yang memikat para konsumen. Iklan juga bertujuan untuk mengenalkan produk serta memberitahu kelebihan produk dan juga terkadang memberikan promo dari produk yang diciptakan oleh brand tersebut. Iklan bukan merupakan hal yang tabu saat ini. Hampir setiap hari kita melihat iklan baik secara digital maupun yang beredar di kalangan masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Dengan terlalu banyak iklan dari brand ini dan merek-merek ini membuat para pelaku bisnis membuat iklan produk atau suatu brand mereka secara kurang etis. Meskipun tak menyalahi aturan, tapi hal ini dinilai tidak etis karena kurang sopan di kalangan masyarakat, terlebih saat melakukan promosi, bahkan hingga menjatuhkan brand-brand dan juga merek-merek lainnya. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam dunia bisnis karena menyalahi etika. Jadi, saran dan juga rekomendasi adalah kita harus membuat inovasi-inovasi untuk melakukan iklan secara baik dan benar, yaitu dengan cara tidak menjatuhkan atau menyindir produk-produk lain. Kita hanya berfokus pada bagaimana produk kita dapat diterima, dikenal, bahkan dibeli oleh masyarakat. Hal ini dengan cara menunjukkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau brand kita miliki tanpa harus menyindir atau menjatuhkan brand lain seperti brand-brand kompetitor kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.